Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah kita sudah tiba di hari malam keempat ya untuk pelaksanaan pelatihan kreasi dengan PowerPoint. Yang terhormat, kita masih bersama narasumber kita, Pak Mudori, dan teman-teman yang saya banggakan yang masih bertahan sampai malam ini. Masih ada 6 malam, tapi kalau kita jalani insya Allah nanti tidak terasa tiba-tiba selesai dan kita mau lagi udah habis gitu ya. Jadi dinikmati aja yang sekarang, tetap semangat belajarnya. Sudah terlihat ya beberapa kemajuan, beberapa progres. Alhamdulillah sudah ada yang bisa praktek. Insya Allah nanti sampai waktunya selesai sudah semakin jago. Amin. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Jangan ragu-ragu. Mumpung Pak Mudori masih siap untuk sharing bersama kita. Dan tidak panjang lebar, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mudori. Monggo Pak. Baik Bu Nurda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari keempat ini kita masih bisa bertemu kembali. Walaupun saya lihat ini masih berarti hari keempat agak menurun ya ini, apa mungkin belum bergabung. Semoga nanti belum ya, biasanya masih kalau masih nambah. Maunya cukup luar biasa, walaupun nanti tidak semuanya akan terkuasai, tapi minimal ada progres, ya ada pergerakan bahwa sudah mulai menunjukkan lah itu. Masalah nanti penguasaan sambil jalan, ya, nanti muncul masalah juga sambil belajar. Nah, jadi kemarin sudah kita coba untuk membuat video, terus kemudian tadi saya coba untuk mengirimkan lewat WA file yang kemarin saya baru download, tapi ternyata error terus. Tapi belum tahu tadi apa errornya atau kenapa. Saya buat messenger ke Telegram juga sama, error. Apakah file saya yang error? Maksudnya mau tak kirim biar bisa di-download untuk cepatnya untuk bisa praktek. Nah, untuk pertemuan keempat ini saya coba untuk pertemuan yang keempat kita sudah mulai coba masuk ke bagaimana teknik perekaman ya dan penyiapan file ketika Ibu mau menampilkan slide-nya, terus kemudian muka wajah Ibu tampil di layar atau di layar PowerPoint dan suaranya juga langsung muncul seketika itu juga. Nah, itu sebelumnya kita harus siapkan dulu filenya yang mau kita. Jadi kalau yang saya tampilkan ini kebetulan background-nya ya, background belakangnya itu bergerak. Dua ini bergerak di dalamnya. Ini sebagai sampel saja. Jadi kalau kita tampilkan gambar slide saya yang pertama dan kedua itu di belakang itu ada pergerakan, yaitu warna-warni silih berganti. Berarti kita memang membutuhkan tambahan untuk melengkapi background kita. Nah ini kan. Nah, kalau kemarin sudah mempraktekkan tentang pembuatan background, tetapi backgroundnya masih background biasa, ya, belum background bergerak. Artinya kalau saya lihat mempelajari yang kemarin saya tampilkan adalah kerumitan tentang bagaimana menyusun shape, kemudian lakukan dan lain-lain. Mungkin bagi Bapak Ibu di sini akan terjadi kesulitan. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Yaitu dengan cara kita mencoba mencari background-background yang memang bisa relevan. Sehingga kita tidak butuh pergerakan dan membuat jadi simple, cepat, asal download, terus pasang sudah. Itu yang membuat menjadi sebuah percepatan. Nah, cara mendownloadnya nanti bisa menggunakan saya tampilkan dulu.
Ini banyak sekali fasilitas yang sebenarnya kalau Ibu mau telaten mencari ya dengan berbagai kata kunci ya. Nah, ini misalkan animated background kan nanti diberikan pilihan ya background-background yang memang sudah bergerak yang siap kita untuk pakai ya. Tinggal nanti pilihannya kita harus memprediksikan kalau backgroundnya pilihannya pixelnya kecil otomatis agak pecah ya. Ini kan 400 kali 300. Di situ kelihatan kan Bu kira-kira. Punya saya kelihatan nggak Bu bergerak nggak? Iya Pak, bergerak. Oke. Nah ini yang nanti Ibu bisa cari kata kuncinya animated background ya. Kalau mau tambah lagi animated background HD juga bisa. Itu nanti muncul menu-menu background yang memang kualitas tinggi. Nah ini kan dilihat, oh ini kecil, berarti nanti kemungkinan pecah kalau kita pasang. Ya ini bergerak. Coba kalau tambahkan HD seperti ini. Nah, memang loadingnya agak lama ya. Ketika kita klik asal itu GIF pasti lama. Tadi extension yang sebelah sini ada tulisan GIF-nya, Bu. Cari extension yang ada GIF-nya. Walaupun banyak sekali seperti itu, tapi tidak ada GIF-nya. Apalagi ini produk. Berarti berbayar ini. Karena ada HD-nya, jadi kan agak banyak berbayar kalau HD biasanya. Nah, ini kalau ini gambar biasa ini. Kadang kita mencari background bergerak, tapi ternyata kadang-kadang kita melihat ada background yang bagus banget, ya langsung Ibu download saja. Apalagi ini fasilitasnya, kalau kita lihat pixelnya itu 1920 ya, sampai 920 besar ini. Pasti kalau dipasang di PowerPoint pasti bening. Nah ini banyak sekali Bu. Kalau udah menemukan satu, biasanya ke bawah itu terus menemukan Bu. Makin kita masuk, bagus-bagus, keren-keren gitu. Apalagi sesuai dengan alur kita, alurnya ceritanya, gitu. Pas banget ini. Pokoknya kalau kita klik kemudian kotaknya besar, berarti pixelnya lumayan ini. Tapi kalau kita klik di layar ini kecil, nah, maka tambahnya jadi kecil. Pokoknya Ibu harus setelah pelatihan besok ini memang harus mencari terus gambar-gambar yang kira-kira bisa melengkapi alur ceritanya kita. Nah ini kan banyak banget Bu, lama-lama ini. Keren-keren banget ini. Ini kadang-kadang susah Bu, saya juga nggak sengaja masuk sini kok, tiba-tiba kok masuk sini. Dengan kata kunci yang tujuannya kita membuat animasi, mencari animasi, dapatnya yang ini malah. Ya nggak apa-apa, Ibu tinggal klik aja di download ini, Maneman, bagus-bagus. Coba Ibu coba kan nanti sama, tulis animated atau Ibu catat dulu, nggak apa-apa, nanti di review ulang pada saat sudah pembelajaran, animasi background HD. Kalau ada GIF-nya, berarti mencari GIF-nya. Kalau tidak nemu GIF, tapi Ibu kok dapetin gambar-gambar bagus, download saja Bu. Eman-eman kadang udah nemu kayak gini kok. Nah. Ini kan juga untuk mempercepat sebenarnya kita melakukan pengeditan. Daripada kita mikir kelamaan, membuat awan kelamaan, ya sudah gitu. Nah, silakan sambil dilihat-lihat Bu, ini kebetulan tanpa sengaja ya tak sengaja, tidak hanya lewat depan rumahku ya, tapi ternyata melihat beberapa pemandangan yang keren-keren. Coba kalau HD-nya saya buang, langsung animated background. Nah, di sini nanti menemukan banyak yang GIF biasanya. Nah, ini GIF. Kalau GIF loadingnya agak lama, Bu. Ini loadingnya. Karena dia bergerak, dia ada namanya tracknya. Oh, ini tulisannya GIF tapi tidak GIF ternyata. Nah, ini warna-warni berganti-ganti, Bu. Ya. Warna-warni berganti-ganti. Kalau Ibu susah memadukan warna, mencari seperti ini aja. Ini GIF semua ini, Bu.
Semakin Ibu masuk, maka semakin menemukan banyak jalan. Ini GIF. Coba kita lihat apa ini GIF. Nah, ini juga bergerak semua, Bu. Coba saya download. Terus Ibu punya direktori yang namanya file-file GIF ya, Bu. Punya direktori yang namanya file-filenya GIF. Nanti filenya file JPEG apa PNG, file gambar juga dikasih folder sendiri. Jadi kalau ini saya buat, saya susun, ini semuanya file GIF semua, Bu, yang saya buat ini. Sebanyak ini GIF semua. Jadi tak kumpulkan jadi satu, semua fasilitas yang bergerak, saya jadikan jadi satu folder, biar mudah mencarinya. Save. Nah, sekarang saya coba masukkan ke PowerPoint. Ini sangat membantu sekali, Bu. Kalau kita sudah biasa pakai itu. Nah, ini bisa nanti klik kanan, terapkan di format background, kemudian Ibu ambil picture ya, insert. Nah, nanti cari yang tadi saya simpan, mencarinya di situ. Nah, ini. Nah, ini ternyata kalau kita play, dia banyak bergerak ini. Agak terbatas-batas sinyalnya ini kayaknya. Kalau di-set lagi banyak sekali yang sudah, pokoknya Ibu telaten mencari dengan kata kunci tersebut tadi, biar nanti menemukan apa yang Ibu cari. Nah, misalkan ini kan ada terbangnya ini. Nah, kalau saya print preview ini ada kertas terbangnya. Nah, jadi kelihatan tidak menjenuhkan slide-nya. Nah, itu jadi kalau kita memang susah untuk memiliki jiwa seni untuk mengotak-atik set, membuat lekuk-lekuk susah, cari saja di internet, Bu. Apa yang Ibu cari, tulis kata kuncinya, nanti cari di menu-menu apa di setiap gambar-gambar, kalau pas langsung di save image as, gitu aja. Nah, di sini perbedaannya dengan file-file lain adalah PowerPoint ini karena mau kita buat rekaman, maka di bawah ini ada teksnya, Bu. Perhatikan ya. Di bagian bawah itu ada namanya note-nya. Nah, ini. Ini yang jarang Ibu pakai di sini nih note-nya. Di bagian bawah itu bisa dinaikkan, Bu. Bisa ditulis. Kalau yang 2019, maka nanti kita bisa untuk mencontek ini ketika tampil slide-nya, PowerPoint-nya muncul, maka Ibu tinggal membaca teks tersebut dan mengembangkan kalimatnya. Minimal kita tidak terceletot salah. Daripada dihafalkan, Ibu sudah kadung live, kemudian keliru mengungkapkannya. Disinilah nanti kalau Ibu mau membuat pembelajaran, kalau membuat pembelajaran benar-benar, Ibu membuat narasinya di sini. Tapi ya itu lagi-lagi, kalau yang 2016, 2013 ke bawah, itu belum ada fasilitasnya seperti Office 365 dan 2019. Kenapa sekarang Office 2019 dan 365 menjadi trending topic, ya, atau dibicarakan banyak orang? Saya juga kemarin dapat undangan 2 kegiatan itu, 3 kegiatan yang mengedepankan semuanya menggunakan Office 365 atau 2019. Karena di sana banyak banget fasilitasnya. Nah, ini Ibu boleh ketik langsung boleh, atau Ibu sudah ketik narasinya di di Word, sehingga tinggal copy di blok, di paste di sini bisa.
Bentar Bu, adzan dulu Bu. Sambil dilihat-lihat nanti saya tak. Atau ada yang bertanya silakan Bu lewat chat nggak apa-apa. Sambil saya lihat sambil nunggu adzan sebentar. Oke, saya teruskan, Bunda-bunda. Jadi tadi pertanyaannya di chat sudah saya jawab. Mungkin saya perjelas kembali bahwasannya pada saat kita menulis seperti ini, saat nanti kita slideshow dan kita merekam suara kita, muka kita, maka ini tidak akan tampil. Tampilnya nanti akan seperti ini, Bu. Nanti tampilannya akan seperti ini ketika kita merekam. Nah, coba perhatikan Bu, di layar, di situ ada tombol sebelah kiri, ada menu record, ya, ada replay, stop. Terus di atas itu note-nya nanti akan muncul, notes-nya. Teksnya kita, klik notes-nya, maka teks itu akan muncul kepekan kita ke bawah sambil menjelaskan, kita sambil ngeklik ke bawah, digulung. Jadi seberapa banyak kepekan kita yang kita sampaikan, atau biar kita membacanya lancar, maka solusinya adalah seperti ini, Bu. Nanti wajah Ibu di bawah juga gak kelihatan kalau Ibu lagi baca, karena Ibu lihatnya kamera gitu. Kan di bawah kamera Bu itu, Bu, note-nya. Ibu tinggal baca, ya. Misalkan pada saat merekam, di play, langsung record mulai, terus Ibu mulai langsung. Sebenarnya untuk bisa, misalkan, sebenarnya untuk bisa membuat slide presentasi itu tidaklah sulit. Asal Anda tahu langkah-langkah membuat slide presentasi yang baik dan benar, Anda pun dapat melakukannya. Nah, teks yang kita baca, intonasinya bagus, terus kemudian jelas suaranya, dan tidak salah Bu kata-katanya. Karena yang kita baca kan banyak, yang kita jelaskan ke slide kan bisa ada 10 slide materi, misalkan ada 5 slide, kan banyak, tidak mungkin semuanya kita ingat. Minimal, kata kuncinya kita perhatikan di situ. Kalaupun nanti kita kembangkan lagi, karena kita menguasai medan, menguasai materi, maka kata-kata kuncinya bisa kepegang. Bisa kita kembangkan lagi di sini, walaupun kita hanya membaca beberapa teks. Terus di bawah kita bisa munculkan gambar kamera, ya, nanti muncul langsung muka kita di bawah.
Kalau yang Office 2019, itu muncul di bawah, Bu, seperti ini. Wajah kita. Nah, kalau yang Office di bawahnya, itu nggak bisa muncul wajahnya, hanya muncul note-nya saja. Wajah kita belum muncul. Atau ada juga yang tidak ada note-nya di atas, ada. Jadi memang semakin versi semakin kekinian ya semakin bagus memang untuk digunakan, dioptimalkan penggunaannya. Nanti tinggal di panah kanan ya, nah terus masuk ke yang kedua, 9 lembar kedua. Kita baca lagi langsung. Konten adalah elemen utama yang harus Anda siapkan sebaik mungkin sebelum Anda membuat slide. Bahkan sebelum Anda berpikir tentang desain yang akan Anda buat, untuk menyiapkan konten, Anda harus memulainya dengan membuat narasi atau draft dengan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Terus nanti next lagi. Otomatis nanti di depan ya, di depan itu langsung muncul gambar kita, Bu. Dan ada suara kita langsung. Jelas. Kalau kita mikrofonnya juga jelas, dekat banget dengan mikrofonnya. Ada gambaran, Bu? Oh, sudah 40 nih ternyata. Mantap. Ada gambaran tadi, Bu, masalah teksnya di bawah, kepekan kita, terus kita tampilkan, note-nya kita klik, langsung muncul kepekannya pada saat kita live merekam. Ya udah, berarti nanti kalau mau ada pertanyaan silakan sambil dicatat dulu, Bu. Ini mungkin sangat Ibu butuhkan nanti ke depannya. Jadi Ibu tidak membaca teks di kertas, tapi membaca teks yang ada di notes. Mungkin ada sebagian Ibu yang sudah memakai, ada juga yang baru tahu, oh, blondo. Ternyata di situ gitu, kepekannya. Sekarang saya coba buka punya saya, ya. Nanti pada saat saya rekam, tapi tidak bisa terlihat oleh Ibu saya pas ngerekamnya, tapi nanti tampil muka saya dan suara saya. Biar jelas, tak coba dulu. Nah, ini saya tampilkan dulu di sini. Caranya dengan cara klik, coba Ibu dicari aja record slideshow. Di situ ada record from current slide. Berarti kita hanya merekam, ya, hanya merekam satu slide saja. Ini diperhatikan. Kalau record from beginning, ya, beginning ini berarti kita semuanya, semua dari awal sampai akhir merekamnya. Tapi kalau mau cuma satu slide, maka kita hanya memilih bagian current slide saja. Ini kita coba, saya coba pilih yang bagian bawah. Nah, ternyata di slide saya yang sebagai peserta tidak muncul menu yang untuk merekam. Nah, ini saya juga ternyata ada kelemahan juga. Di tempat Ibu hanya muncul slide-nya di situ hanya tulisan sama isi slide-nya. Tapi menu rekamannya nggak muncul. Tapi nggak apa-apa, nah, tadi udah screenshot bisa untuk membaca, biar Ibu nanti langsung bisa kelihatan. Saya coba. Saya klik note-nya, nanti biar perjelas lagi. Saya klik note-nya biar muncul ya. Di atas. Ini, nah. Ketika saya klik di tempat Ibu muncul nggak, Bu, tulisannya note-nya, Bu? Muncul. Iya, Pak. Muncul, Pak. Yang kalimat sebenarnya untuk bisa membuat slide muncul kan? Iya. Nah, itu karena kita lagi live. Tapi kalau nanti Ibu merekam, itu sama sekali tidak muncul di rekamannya. Iya. Jadi nanti kalau teksnya banyak, Ibu sambil tangannya megang mouse, sambil menurunkan ke bawah, Bu. Kan masih ada satu alinea lagi ke bawah. Nah. Iya. Jadi yang jelas. Ketahuan ya. Ya, Ibu akan terasa matang kalau menyampaikan di depan. Keren banget suaranya Bu Nur.
nggak ada salahnya gitu. Padahal Lancar gitu. iya lancar banget. Ada Fast banget. ngerpek. Eh, saya coba sekarang rekam dan saya munculkan gambar saya di bawah. Langsung ada gambar saya di bawah itu. Nah, coba saya klik dulu karena di situ nggak tampil di tempat ibu. Saya coba simulasi di sini dulu. Saya klik rekodnya di sebelah kiri, ya, lambang merah. Nanti ada angka 1, 2, 3, baru mulai. 3, 2, 1. Baik, saya akan menyampaikan materi cara membuat slide presentasi PowerPoint yang baik dan menarik. Sebenarnya untuk bisa membuat presentasi itu tidaklah sulit. Asal Anda tahu langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat presentasinya. Dengan baik dan benar, Anda pun dapat melakukannya. Karena alasan itulah pada kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan langkah-langkah tersebut kepada Anda. Apa saja langkah-langkah yang akan saya sampaikan, cara membuat presentasinya, saya akan bahas satu demi satu langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan konten. Ini adalah sebagai langkah utama yang perlu kita siapkan, yaitu menyiapkan konten. Konten adalah elemen utama yang harus Anda siapkan sebaik mungkin sebelum Anda membuat slide. Bahkan sebelum Anda berpikir tentang desain yang akan Anda buat. Untuk menyiapkan konten, Anda harus memulainya dengan membuat narasi atau draft dengan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan ide-ide yang akan Anda kembangkan menjadi presentasi. Setelah itu, ide terkumpul, maka silakan seleksi mana saja ide yang akan Anda gunakan dan mana yang tidak. Setelah itu, ide-ide itu Anda rapikan dan memiliki ide-ide yang sudah terstruktur dengan baik, kemudian silahkan kembangkan ide-ide tersebut menjadi materi presentasi yang utuh. Nah, ini hasilnya, Bu. Di bawah ada gambar saya. Kelihatan, Bu, gambar saya, Bu? Foto saya di bawah? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Bu bisa nanti perbesar boleh, ya, taruh di mana. Nah, ini kalau keren lagi, suatu ketika semoga bisa pelatihan lagi bagaimana biar green screen belakangnya itu hilang, tinggal mukanya Ibu. Itu langsung koneksi dengan Camtasia. Jadi keren tampilannya, Bu. Ini kan masih ada hijau-hijaunya, Bu, belakangnya, Bu. Sekarang saya coba presentasikan ya, Bu, tampilan rekaman saya tadi ya. Saya klik, ini juga klik, ada beberapa. Apakah bisa dibuat, dihilangkan menggunakan format? Coba pakai color. Ternyata tidak. Tidak ada fasilitas untuk membuang. Nah, sekarang saya coba tampilkan slideshow-nya. Ibu dengarkan penjelasan dari yang video tadi. 3, 2, 1. Baik, saya akan menyampaikan materi cara membuat slide presentasi PowerPoint yang baik dan menarik. Sebenarnya untuk bisa membuat presentasi itu tidaklah sulit. Asal Anda tahu langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat presentasinya. Dengan baik dan benar, Anda pun dapat melakukannya. Karena alasan itulah pada kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan langkah-langkah tersebut kepada Anda. Apa saja langkah-langkah yang akan saya sampaikan, cara membuat presentasinya, saya akan bahas satu demi satu langkah-langkahnya.
Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan konten. Ini adalah sebagai langkah utama yang perlu kita siapkan, yaitu menyiapkan konten. Konten adalah elemen utama yang harus Di situ nggak muncul kan teksnya, Bu? baik mungkin sebelum Anda membuat slide. Bahkan sebelum Anda berpikir tentang desain, Iya, nggak ada, Pak. untuk menyiapkan konten, Anda harus memulainya dengan membuat narasi atau draft dengan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Nah, apalagi kalau Ibu shootingnya itu dengan kamera eksternal, Bu. Beli kamera eksternal bukan kamera laptop. Ibu bisa bergaya di depan kamera seolah-olah lagi berhadapan dengan anak-anak dengan ekspresi Ibu. Kalau saya ini kan kebetulan sambil di depan sambil duduk. Kalau Ibu sambil berekspresi lebih enak lagi. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Gitu. Jadi bisa mengekspresikan dan anak-anak bisa lihat di situ gaya Ibu seolah-olah lagi berinteraksi dengan anak-anak. Ketika di play pakai handphone. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan enggak kira-kira Bu? Ayo. Bunda Yati, ya betul Bu. Presentasinya itu sudah berbentuk video. Kalau Ibu nanti selesai, 5 slide presentasi menjelaskan tentang macam-macam hewan, save as video, maka tampilannya jadi video, kemasan tinggal play oleh anak-anak, mukanya Ibu muncul di situ. Ya, sudah 42, luar biasa ini, tinggal menuju ke 50 peserta. Sudah pertemuan keempat, kalau pesertanya mencapai 50 bagi saya, keren. Biasanya itu mengalami penurunan yang signifikan biasanya kalau di sesi-sesi terakhir. Ini kayaknya makin penasaran nih Bu kayaknya. Ini alhamdulillah banyak terus ini Pak. Iya. 1, 2 aja nggak gabung, mungkin lagi sibuk. Ya, jadi nanti yang jadi PR utama Ibu pasca ini bawa laptop Ibu ke tempat servis. Walaupun saya punya filenya, saya kirimi. Nanti kesulitannya pada saat install Bu, problemnya banyak. Karena itu harus ahlinya yang install. Paling berapa sih install Office Bu? Diinstal saja Bu 2019. Atau 365. Dengan catatan RAM-nya Ibu kuat. Minimal RAM-nya 4. Itu akan mendapatkan fasilitas fitur-fitur memang yang Ibu yang selama ini tidak dapatkan, jadi bisa mengekspresikan diri langsung. Kamera di depan kamera Ibu makin centil, makin menjelaskannya makin oke. Karena fasih di depan kamera, lama-lama Ibu udah jadi tutor YouTuber. Ya memang tuntutan sekarang. Ibu biasa di kelas oke. Belum tentu Ibu di depan kamera Ibu langsung walaupun tidak ada siapa-siapa, nervous pasti biasa terjadi di awal-awal. Tapi kalau sudah lihai, castiscus, pertama aja Ibu sudah, halo anak-anak semuanya dengan penuh semangat, penuh inspirasi, anak-anak langsung, Ibu gulu, Bu gulu. Karena ini saya yakin semua bisa kok, semua sudah terbiasa ngajar. Hanya tinggal medianya saja yang Ibu pertajam, perkuat lagi. Butuh software. Kalau RAM-nya 2 ya naikkan lagi menjadi 4. Kalau saya sih di sini kebetulan karena menangani banyak hal ya, ini karena faktor jauh saja. Saya tidak bisa membantu Ibu dengan hal tersebut. Kalau dekat, RAM-nya saya stoknya banyak. Install saya memang memang tukang install ya. Jadi kemarin guru TK guru PAUD juga installnya di sini banyak banget yang naik ke 2019. Naikin RAM-nya juga. Tapi bukan berarti Ibu berhenti di situ ya. Mungkin carilah teman yang atau mitra yang bisa nginstal lah. Tempat-tempat pembelian laptop kan sama Bu biasanya. Ada. Kalau install Office kan sebentar. Tapi jangan lupa bilang langsung plus diaktifasi. Jangan sampai lupa plus diaktifasi. Nanti kalau nggak diaktifasi susah Ibu, begitu pakai paling sebulan minta aktifasi kembali. Karena memang Office tertinggi itu agak riweh ya, maksudnya sering aktivasi dan lain-lain. Karena kita menggunakan software yang free, kalau yang berbayar ya enggak. Kalau Ibu beli yang 800.000 ya mesti keren nggak, udah langsung pakai terus. Namanya juga gratis Bu, namanya juga free. Ayo, ada pertanyaan lagi Bu? Seputar tadi rekamannya?
Apakah, mengapa, dan bagaimanakah gitu kira-kira. Awali kalimat dengan Pak, apa, ada yang mengapa, dan nanya bagaimana. tutorial nambah RAM. Ini di servis komputer ya? Iya, saya kan memang backgroundnya servis komputer, Di penjualan counter. multi talent, Bu. Iya. Ayo Bu, ini materi bagus, materi yang menarik. Apa yang kira-kira Ibu punya keluh kesahnya, sampaikan saja Bu, mumpung saya masih bisa live. Pak mau tanya Pak. Ya, Bu Dias, monggo Bu. Assalamualaikum. Didekatkan Bu, mic-nya Bu, headphone-nya Bu. Oke, Ya, dengar ya? ya harus dengar sekali Bu. Maaf. Laptopnya saya itu kan 2010, tapi RAM-nya sudah di-upgrade 8. Itu untuk Tidak Bu, masalahnya tidak terlalu sulit, tinggal mengupgrade Office-nya saja. bisa ya? Bisa, apalagi RAM-nya udah 8 Bu. Office, yang penting Windows-nya sudah 10. Karena harus 10 Windows-nya, kalau 8 belum mau Office 2019. Oh, harus 10 Pro ya? Ya, kalau misalkan Ibu udah 8, kok Windows-nya masih RAM udah Nggak bisa. 8, Windows-nya masih 8. Ibu upgrade semua aja. Windows 10, Office 2019. Oh, jadi Secara, Windows-nya di-upgrade juga gitu. ya, secara hardware sudah memenuhi masalah Ibu. Gitu. Kalau install kan nggak mahal, yang mahal malah RAM-nya. RAM-nya udah sih. Jadi Ya, kalau misalnya nanti di-upgrade semua yang tadi itu bisa Pak ya? so, ya bilang aja Bu, data suruh backup semua. Itu nanti dikembalikan Maksudnya lagi seperti yang semula. kita ngerekam tadi itu yang record Iya bisa Ibu, bisa. tadi itu Walaupun hanya mungkin sebagai bahan latihan awal, Ibu cukup pakai kamera laptop saja. Tapi Ibu coba mengekspresikan diri untuk bisa memberikan sesuatu. Kalau anak-anak sekarang cuma dikasih slide presentasi kan kayaknya kurang sip ya. Tapi begitu ada gambar gurunya, ya itu menjadi beda. Ya, anak-anak juga lebih ekspresif, anak-anak lebih semangat. Iya ya Pak. Makasih Pak. Ibu. Karena kalau yang di Office 2019 ke bawah, itu di from beginning di sini, Bu, tidak ada menunya, tidak ada menu ini, nggak seperti ini menunya, Bu. Tidak kan Ibu cari buka, walaupun ada slideshow-nya sama, slideshow ada, tapi begitu diklik di bagian record slideshow, munculnya punya Ibu cuman rekaman, ya. Coba aja dilihat, punya Ibu kan seperti itu tetap ada. Nah, yang diharapkan adalah seperti ini, Bu. Diklik menu rekodnya sebelah kiri yang merah, nanti ada 2, 3, 1. Ibu langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung play. Ibu lihat di atas sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepekannya. Halo anak-anak semuanya. Hari ini Ibu akan berbagi tentang cerita. Apa itu ceritanya? Pasti anak penasaran. Jadi seolah Ibu juga berdialog sama anak-anak. Itu. Yang keren memang tampilan videonya itu jadi video, terus mukanya Ibu muncul, itu yang keren. Ini kan kalau yang model ini Bu, yang ini ya, yang ini. Ini ada suara Bu. Di sebelah sini ada sound kan Bu, gambar sound speaker kan. Ini kalau saya dulu ngerekamnya menggunakan Office 2010, ini hasilnya seperti ini Bu, tidak ada videonya. Karena kita di situ hanya merekam suara, tapi muncul suaranya Bu. Kalau ini kita play, muncul di sini. Dengan membuat outline mode seperti contoh di atas, Anda akan memiliki poin-poin utama yang akan Anda tampilkan dalam tiap slide. Dengan demikian, Anda sudah memiliki urutan dari slide presentasi yang akan Anda buat. Jika Anda lihat slide sorter, maka tampilannya akan seperti. Nah itu Bu. Itu Ibu bisa buat sekarang langsung bisa pakai Office-nya punya Ibu. Tapi hanya suara Bu. Nanti munculnya setelah selesai kayak gini Bu. Muncul gambar speaker hasil rekamannya Ibu.
Nah ini kan ada tetap saya membuat ini ada misalkan video pembelajaran 8 slide, dibaca, dijelaskan, membaca di sini, ini sebagai judul saja Bu. Jadi narasinya nggak kelihatan kalau banyak sekali teks-teks yang muncul, ya. Tapi yang kita akan perjelas adalah ketika kita nanti munculnya di bawah ini, di note-nya ini. Nah, kan ini bisa disembunyikan Bu, dinaikkan, terus diturunkan, disembunyikan lagi nggak apa-apa ke bawah, biar nggak kelihatan. Nanti kalau mau muncul lagi di bagian bawah ini ada garis. Nah, ini naikkan lagi. Nah, ya mungkin lain waktu mau mengupgrade lagi dengan menggunakan Camtasia ya. Ibu boleh sekali install itu tadi Bu siapa yang tanya itu Bu Yas ya. Sekali install mungkin sekalian Mas kan Camtasianya. Karena nanti begitu nanti dengan Camtasia, Ibu bisa menghilangkan background-nya, Ibu bisa tampilannya bening di situ. Saya sudah punya Camtasia, Pak. Itu langsung kah bisa? Tapi kalau tidak dikoneksikan dengan Office 2019 kan pasangannya nggak matching Bu, otomatis Bu. Gitu ya. Karena harus dinaikkan juga versinya. Kalau Camtasia Office 2019 nanti koneksi dengan Camtasia langsung Bu. Nah, pas mau merekam nanti ada pilihan di situ Bu. Karena Camtasia-nya bergabung atau terkoneksi dengan PowerPoint. Pokoknya keren kalau Ibu bisa menguasai itu keren. Ibu membuat pembelajarannya berkualitas kalau pakai Camtasia. Soalnya waktu itu ikut pelatihannya Camtasia. Jadinya udah kalau kita buka link buka PowerPoint dia langsung nge-link gitu. Sudah pernah ya Bu ya? Sudah. Berarti sudah pernah dikoneksikan dengan Camtasia PowerPoint-nya Ibu? Iya, sudah. Oh, sudah ya sudah, Bu. Cuma kan kalau sekarang bisa itu ya. Tapi kalau biar background-nya itu gimana? nanti di menunya ada diedit sebelum di-save, Bu. Ada menu remove background. Remove background-nya ada. Besok saya juga ngisi di Semarang. Dia di Solo besok juga materinya ini sama. Iya, Pak. Nanti silakan Ibu sudah mulai mendownload apa tadi ya instruksi yang saya instruksikan untuk mencari background-background yang bergerak ya untuk ditata di belakang, dikumpulkan suatu ketika kita masukkan ke sini sehingga makin menarik tampilannya. Kalau sekarang saya lihat di sini kan kemarin yang saya tampilkan cari sampelnya dulu sebentar. Nah, kalau yang seperti ini memang kita harus punya ini dasar PowerPoint yang cukup kuat, Bu. Karena ini murni membuat, Bu, ini, Bu. Makanya salah satu jalan pintasnya adalah Ibu tetap mencari background animasi. Ini karena ini buatan semua, Bu. Ini buatan pakai set, diulek-ulek modelnya, diulek-ulek. Sehingga nanti bentuknya akan seperti ini.
Jadi kalau seperti ini membuat semua, Bu, masalahnya di sini. Jadi mungkin bahasanya Ibu, wah nggak sempat. Natani satu-satu nggak sempat, Bu. Ini butuh nilai seni yang tinggi, Bu. Bisa muter-muter kok. Ini kan cuman patahan-patahan kayak gini ditumpuk-tumpuk, Bu, kan berarti kan butuh seni. Jadi bisa keren banget seperti itu. Nah, ini juga murni membuat, Bu. Sama, ini murni membuat. Ini murni membuat, Bu. Jadi kesulitannya nanti Ibu pasti di sini. Karena ini kita semuanya bukan dari orang seni ya. Ini kan cuma kayak gini aja, Bu. Gambar rumahnya diambil, ini ada lakukannya kayak gini, dipecah-pecah, gabung-gabungkan gitu. Bergerak semuanya, animasinya. Nah, itu tingkat kesulitannya cukup tinggi kalau di sini. Makanya saya berpesan ya, Ibu pandai-pandailah mencari kata kunci yang Ibu butuhkan di internet, sehingga ketika kita masukkan ke PowerPoint itu sudah siap, Bu, siap. Memang siap untuk dipasangkan di situ. Bukan di sini, Ding. Nah, ini kelemahannya kan di sini masih ada biru-biru hijau-hijaunya, Bu. Jadi masalahnya di sini ini bisa digeser-geser, dikondisikan mau di mana posisinya, Ibu. Nah, kalau yang 2019 kayaknya formatnya ada croppingnya nyala kayaknya. Nah, bisa di cropping, Bu. Kalau kemarin ada yang tanya, kok nggak bisa di cropping, Pak? Ya, memang versi office-nya lain. Nah, bisa di atas. Bisa diedit juga di sini. Ini. Jadi kalau nanti Ibu mau menyusun pembelajaran, misalkan saya buat dari awal seperti ini, new ini ya, saya buat dari awal. Jadi kosong seperti ini, boleh Ibu saat-saat santai itu menginsert ini aja, menginsert gambar, atau di sini saya tambahkan klik kanan, format background, picture ya kayak kemarin kita insert. Nah, di sini kan banyak sekali yang sudah bergerak gambarnya. Nah, misalkan ini bergerak, Bu, ini. Karena saya ngambilnya dari GIF. Insert lagi, cari lagi background-nya. Nah, jadi kita tidak perlu kayak tadi menyusun satu persatu ya. Kelamaan nanti Ibu nggak selesai-selesai. Ini kan kalau kita slide sudah ada isinya. Bergerak, Bu.
Makanya nanti mencarinya ya file GIF-nya tadi, Bu. Yang slide kedua. Kan lumayan, Bu, berapa menit, berapa detik langsung dapat 2 slide ya, Bu, langsung dimasukin. Coba ya kalau Ibu nyusun dari awal. Buat bulatan, ngasih animasinya, pergerakannya, naik turunnya, lama. Nah, nanti lama-lama kan Ibu pengen membuat sendiri bagaimana kalau sudah bisa terbiasa, mungkin beberapa bulan ke depan sudah agak menguasai, coba-coba merakit sendiri. Itu proses. Misalkan sekarang kita punya modal, nanti Ibu juga mencarinya juga bisa menghapus ini. Menghapus background-nya. Misalkan di sini saya punya gambar yang memang background-nya itu, kalau ini ini PNG ya, bukan GIF ya. Yang saya ambil bukan GIF. Memang sengaja sudah terpotong dan tinggal memasukkan di PowerPoint-nya. Ya, misalkan contoh seperti ini, Bu, misalkan. Nah, Ibu pasang di sini. Kayak tadi, kan, nah, kalau terlalu tinggi, ini disedikan. Setting-setting aja, Bu. Kemudian nanti belakangnya Ibu baru bermain background-nya, Bu. Klik kanan format background-nya, dimainkan gradiennya, Bu. Ya gini. Warnanya dimainkan di sini. Nah, agak terang ke atas. Bisa. Karena Ibu sudah terbantu oleh gambarnya ini. Gambar pertama. Background-nya Ibu mainkan. Cahaya langit-langitnya Ibu mainkan. Kalau misalkan ini memang karena memang gelap, berarti Ibu tinggal masuk ke tadi itu, format background-nya itu di setting ini biar agak gelap. Sudah semi mau gelap-gelap. Nah, seperti ini misalkan diimbangkan warnanya. Nggak apa-apa, yang penting kita ini ya, tetap latihan gitu ya. Iya, jadi bukti kalau pelatihan ini efektif, itu kan berarti pesertanya memang bisa mengikuti dan bisa mempraktekkan. Iya, iya. Gitu. Karena memang tujuannya supaya bisa maksimal membantu ilmunya diserap gitu. Iya. Tadi yang slide PowerPoint yang kemarin kita pelatihan yang BDR provinsi itu Bu Nurda dari sananya itu juga ada teks di bawah gitu ya. Saya sempat pertama nggak tahu sih kalau itu memang harus teksnya dibaca gitu kan. Yang kedua sudah paham gitu. Tapi walaupun PowerPoint kita nggak 2019 gitu, tapi bisa juga terbaca ya. 2010 gitu bisa terbaca juga. Kalau yang tulisan di bawah itu agak standar sih, maksudnya hampir semua bisa. Jadi biasanya itu membantu karena kita hanya menampilkan pointer di PowerPoint, jadi tulisan di bawah itu membantu untuk penjelasan lebih luas lagi gitu kan. Gitu, ya. Tapi kalau itu nampil nggak ya? Tampil di kalau di slideshow nggak, kita juga nggak bisa lihat jadinya sebenarnya. Kecuali tadi yang baru diajarkan Pak Mudori ya untuk record itu ya note-nya kelihatan. Kalau yang catatan di bawah itu aja kalau di slideshow jadi nggak kelihatan. Oke Bu, sudah connect lagi nih, tadi putus. Iya, saya kira mati lampu lagi Pak. Enggak, tadi karena di tempat saya lembaganya masih anak-anak masih full praktek digital marketing Bu. Ini hari ini masih pakai internet semuanya.
Oh iya, rebutan jadinya. Sinyalnya rebutan ini. Saya makanya tak ganti colokannya pakai kabel. Oke, Jadi, monggo Pak dilanjut lagi. ya, oke. Kalau yang tampilan di bawah itu semua office bisa ada semua dan bisa dilakukan Bu. Yang tulisan di bawah itu, yang note-nya itu bisa dikondisikan di situ semua. Jadi Ibu nulis di situ tidak. Kalau saya biasanya tidak hanya menulis untuk menyampaikan materi Bu. Kadang-kadang orang yang misalkan Pak Mudori, ini ada file saya sudah jadi, tolong diperiksa. Biasanya saya kasih catatan di bawah Bu. Slide ini kurangnya ini. Nanti slide kedua tak kasih note lagi di bawahnya lagi. Slide ini kurangnya ini. Jadi mempermudah. Dan itu jarang orang pakai di situ itu. Fasilitas yang note yang selama ini sudah muncul tapi tidak pernah kita maksimalkan. Jadi sehingga kalau kita nggak belajar ya kita tidak punya untuk tahu fungsi-fungsinya. Ternyata detail-detail seperti itu ada di PowerPoint. Nah tadi ini saya menggambarkan kalau Ibu mau menata-nata ya itu tadi, cari gambar-gambarnya dulu ya. Mau bercerita tentang rumahku misalkan, ya cari gambar-gambarnya dulu yang terdukung seperti apa. Ya. Jadi nanti bisa menyusun tanpa Ibu pusing menata, membuat animasinya kayak tadi yang saya sampaikan di awal, merakit sendiri ya. Misalkan seperti ini kan Ibu sudah tinggal insert aja jadi cerita otomatis kan. Nah, di sini juga ada fasilitas pagar. Nah, ini ada pagarnya. Ibu tinggal pasang pagarnya di depan. Ibu berarti mencari animasi pagar. Nah, nanti dua gambar ini sudah bisa molek kalau kita lihat. Kita insert lagi, ya, tambahin lagi yang lain biar kelihatan lebih oke lagi. Tambahkan pohon. Nanti insert lagi, tambahkan anak berjalan misalkan. Anak berjalannya sudah berbentuk animasi, Bu. Nah, kayak gini. Jadi Ibu hanya merakit saja, ya tahap awal ya merakit-rakit saja dulu. Yang penting secara visual punya Ibu dilihat, sudah luwes. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang Ibu mencari keluwesannya, tampilannya seperti ini, backgroundnya seperti ini. Ini juga prosesnya juga akan panjang. Karena Ibu juga harus belajar. Ini tak kasih burung di atas. Nah, yang belum saya sampaikan cara menggerakkan orangnya Bu, berjalan tapi terus bergerak ya. Nah, kalau Ibu susah mencari ini ya tinggal ini tidak bergerak, ini memang biasa ini. Ini agak dikeluarkan dari sini nggak apa-apa. Nah, atau di belakang rumah, terus kita taruh di belakang. Nah, kecilkan lagi. Begini sudah ada keluasan Bu sudah. Nah, ini kalau kita slideshow kan ini ada anak berjalan sama ibunya, terus di pagarnya ada kalau kelinci ya lagi jalan. Nah, tapi kan bagaimana ini agar ibunya itu sama anaknya berjalan tapi bergerak, ini kan berjalan di tempat. Berarti kita bantu animasinya menggunakan animasi pergerakan. Terapkan animasi yang ini. Nah, jadi biar bergerak, tapi pergerakannya dibuat pelan. Jalannya juga agak serong sampai sini. Animasi pen-nya nanti kita buat settingnya start with previous tapi pelan Bu, kelayaknya orang jalan.
very slow misalkan. Ini very slow. Kita oke. Masih terlalu cepat. Kita setting Iya, lagi masih kecepatan. timingnya yang extremely yang Very, slow. Ya, oh, yang extremely. ya. Jadi berjalan, tapi pergerakannya tidak terlalu semerintil bahasanya. Dia berjalan, jadi kita membuat animasinya juga luwes. Gitu ya, Bu ya? Bisa juga sampai keluar gitu kan, Pak? Ya. Sampai keluar dari slide, jadi seolah-olah dia maju terus. Sampai keluar halaman, kita gunakan yang ya, merahnya ditarik lagi. Zoom out, zoom in, kecilkan, terus ini keluarkan sampai ke bawah. Merahnya ditarik. Jadi seolah-olah benar-benar dia melintas terus dia pergi gitu. Iya, terus hilang gitu kan. Jadi kalau kita play ini kan gitu ya maksudnya, Bu? Iya, maksudnya gitu. Biasanya kan Ibu membuatnya kaku masih lah. Ini kan udah karena apa? Kalau Ibu ini nggak serongkan geser lurus kayak gini, ini nanti lagu Bu kalau fitur nggak diserongkan titiknya. Jadi seolah-olah dia jalannya agak nyerong. Iya. Nah kalau Ibu nyari backgroundnya langit biar kelihatan bagus, cari aja Bu langsung searching langsung kita cari. Coba menggunakan Google, ya. Animasi langit, Bu. Animasi langit. Biru. Bergerak atau bergerak, coba. Itu ada yang hujan, Bu. Ada yang gerak-gerak. Cari yang pas. Berarti kan mencari yang tepat, Bu, otomatis, Bu. Kalau ini cuman ombak-ombak, Bu, kalau ini, Bu. Ini ombak di pantai. Ya, terus kemudian kita tetap berupaya mencari langit-langit yang ini, coba Bu. Kelihatan nggak Bu di situ, Bu? Kelihatan, Pak. Nah, ini kita dapat yang ini ya kadang-kadang mencari yang sesuai dengan hati kita, keinginan kita itu kadang-kadang ya susah juga Bu, harus perjuangan kadang-kadang. Kita coba save image ya. Nanti GIF ini berarti penyimpanannya GIF, Bu. Biasanya Bu kalau udah dapat nanti yang bawah juga ada, Bu. Ini. Cuma ini cepetan banget, Bu, ini. Kekencengan larinya. Coba yang tadi. Jadi kalau udah dapat satu kayak gini biasanya nemu yang banyak, Bu, yang bawahnya. Kita coba pasangkan di sini ya, Bu. Insert picture. Cari penyimpanan tadi di picture mana ya? Nah, ini. Nah. Taruh di belakang, pas apa enggak coba Bu? Send to back. Nah. Ini kok nggak muncul ya Pak ya?
Dia kan agak ke atas ini harusnya ini. Share screen-nya nggak muncul ya? Masih yang di Google, Pak. Masih yang di Oh, Google. belum muncul ya, Bu? Bentar, tak masukin ke sini lagi. Nah, udah kita insert. Bisa di remove nggak background-nya nih? Tidak harus sih, Bu. Kayak gini kan, Bu. Kadang dinaikkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ini sebagai contoh nggak apa-apa. Terus di cropping juga nggak apa-apa. Nggak di cropping juga nggak apa-apa. Lagi-lagi kalau cropping di 2019. Misalnya kayak gini, ini contoh saja. Ini nanti dipaskan di sini. Ya, contoh saja. Misalkan seperti itu, Bu. Background-nya bisa yang seperti itu. Ya. Atau mau ibu suka mau membuat background sendiri lagi ya nggak apa-apa. Terus nanti ini juga bisa dibuat menggunakan SAP, Bu, yang ini, Bu, pakai preform. Pakai preform, Bu. Klik ya. Terus misalkan ini mau dibuat jalan, klik seperti ini. Klik seperti ini. Klik seperti ini, terus klik. Salah. Ini harus klik lepas modelnya, Bu. Kalau membuat pakai preform yang lock ini. Dari sini turun sini. Sini kok langsung ngeklik ya, langsung nggak mau. Nah, harusnya kayak gini, Bu. Tapi kita edit lagi dengan cara klik kanan, edit point. Nah, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita klik kanan di belakang, send to back. Nah, dan kita ganti warnanya warna ya kira-kira sesuai dengan jalan. Nah, kayak gini. Edit shape lagi boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau di edit shape, jadi biar kelihatan kalau jalannya mengecil di sini. Kalau ini mau diganti yang belakangnya pohonnya yang gerak-gerak juga nggak apa-apa untuk menambah pergerakan saja di sini posisinya. Nanti kan slide kedua, slide di jalan lagi masuk kemana, misalkan cerita tentang tamasya atau mungkin pergi ke mana dari rumah keluar, ya, terus nanti datang lagi kemana lagi. Jadi alur ceritanya jelas. Itu yang nanti ibu butuhkan apa, cari saja di internet sehingga nanti bisa melengkapi slide-nya itu tidak sepi, ya, dan hidup. Kan bisa diisi lagi di sini anak mainan juga bisa, Bu. Kan masukin anaknya lagi main kan ada di yang pernah saya kirim kemarin. Nah, di sini boleh. Tinggal ditampilkan kayak gini.
Tampil nggak di tempat Ibu, Bu? Tampil, Pak, tampil. Pak, Oh, di tampil. laptop Tampil, saya, Pak. di laptop saya yang satu kok berhenti ini ya. Ini kalau seperti ini bagus kan Bu, gambar langitnya juga cerah. Kita hanya menggunakan klik kanan gradien. Ya tadi yang ini. Kalau mau disetting langitnya, disetting lagi ke sini lagi. Nah, putih, kalau langitnya mau dirubah lagi ya warnanya warna apa lagi? Misalkan warna ini. Tinggal di otak-atik di bagian atasnya. Itu kalau mau agak gambarnya agak banyak kan agak bernilai ya, memang agak kerja keras Bu di sini Bu. Paling enggak kan di sini ada misalkan tergambarkan kayak sebuah trotoar misalkan. Nah, masih panjang lagi nih. Berarti di sini diperbesar lagi untuk mengeditnya Bu, biar pas, dikadukan ke sini. Nah ini dinaikkan lagi ke atas, ke atas. Berarti ini taruh di belakang, ibunya taruh di, yang anak sama ini taruh di depan dengan cara klik kanan, bring to front, jadi dia di depannya ini. Tinggal nambahi untuk membuat yang putih-putih, ya ini membuat yang putih-putihnya. Di zoom lagi biar jelas. Edit shape. No outline ya. Nah, terus coba kita kontrol D, kita naikkan. Kita kontrol D lagi. Oh iya, ya, ya. Ini namanya drawing, bener-bener drawing Bu kalau gini Bu. Bener-bener ini. Nah, jangan terlalu hitam. Jadi udah jadi kayak gini ya. Kalau kita preview. Oh itu putih-putihnya ini ya Bu ya, di depan ya Bu ya. Ini klik kanan lagi yang jalan, terus bring to front. Karena ada tambahan objek, otomatis ini kan jalannya tadi di putih-putihnya ibu-ibunya. Ada pertanyaan nggak Bu kira-kira Bu? Pak mau tanya, Bu, silakan. kalau ya kita kan sudah drawing itu tadi bagus-bagus. Terus kalau yang punya 2010 kita kan pembelajaran pakai WA, mau dikirim ke WA bagaimana caranya, Pak? Nah, nanti Ibu caranya begini. Tadi mana yang ini? Nah, di sini kita coba mencari convert ya. Convert kalau dari 2010 kan WMV Bu, Windows Media Video. WMV to nah WMV to MP4.
Bisa terlihat nggak, Bu, tulisannya, Bu? Dicatat aja, Bu. Ini penting. Bisa. WMV to MP4. Online. Free. Ya, ini ada online free. Yang free aja, Bu, ngambilnya. Terus klik. Tapi di bagian yang semua di bagian depan ini. Di bagian file yang paling depan, Bu, jangan yang video, jangan yang gambar. Kalau tadi mencari gambar kan kita digambar. Saat sekarang kita mencari file aslinya untuk convert. Ini ada WMV to MP4 convert you WMV to MP4 for free online. Kita coba klik ya. Nah, Ibu tinggal mengupload file MWV tadi. Nah, berarti saya harus mencari file WMV biar cepat nanti. Di mana coba sebentar. Untuk praktek masalahnya Ibu, jadi biar ada file WMV-nya. Nah ini, saya punya file WMV nih, satu ini. Tak kasih penjelasan di sini WMV, Windows Media Video. Kita klik ya, open. Nah Ibu nanti tinggal, ini sudah tengah-tengah sudah posisi MP4. Ibu tinggal convert saja di sini. Klik convert now. Bisa dipahami nggak Bu kira-kira Bu? Bisa Pak, bisa. Jadi filenya Ibu kalau dari 2010, upayakan Ibu menyimpannya biar extensionnya jelas. Ibu simpan dengan nama misalkan video pembelajaran WMV. Nah itu yang masih WMV. Biar Ibu nanti mencarinya gampang. WMV, Windows Media Video. Nah baru ketika sudah tinggal di convert now. Nah, ini berproses. Baru nanti download. Jadi, Bu, tinggal langsung. Jadi, tidak ribet sih kalau yang video di-convert ke ini. Aplikasinya pendukungnya banyak secara online. Dan mungkin ini penting buat semuanya ini, cara convert seperti ini. Pak mau tanya. Ya, Bu, silakan. Izin. Pak, kalau yang misalnya PPT itu kita simpan di file, terus diekspor, itu kan juga MP4 ya, Pak? Kalau yang dari PowerPoint, Bu, ya macam-macam, Bu, sih, Bu, tergantung permintaan, tergantung kebutuhan kita. Kan CVS-nya macam-macam, Bu, di situ. Enggak, maksudnya kalau kita biasa tuh bikin video, terus di file itu kan ada yang ekspor itu tuh. Simpan ekspor jadi dia MP4. Itu bukannya langsung ya? Enggak harus langsung ke... kalau yang Office-nya 2013 sampai 2019. Kalau yang 2010 nggak ada. Iya kah? Tapi kalau saya kemarin bisa ya? Ya mungkin Office 2010-nya agak beda, Bu. Ada profesional, ada home edition. Asal nggak ada, berarti harus pakai ini kalau nggak ada. Asal harus pakai ini ya? Ya, atau nggak ada, harus pakai convert yang ini. Convert ini, oke. Makasih, Pak. Iya. Ini juga lamanya tergantung kita mengkondisikan berapa filenya. Ini juga ada lumayan gede nih filenya. Tapi intinya seperti itu, hanya add file, cari file WMV-nya, tengah-tengah ini sudah langsung milih MP4, yang terakhir tinggal convert, nunggu proses sampai 100%, terus download. Dah, itu aja. Nanti di file download itu biasanya ada tulisan convert. Jadi ciri-ciri kalau habis di-convert, filenya juga seperti itu. Ini untuk pengalaman saja, untuk membentengi saja, Bu. Karena tidak semuanya yang kita buat komputernya pas menjumpai komputer yang wow, yang memang ready semuanya. Kadang-kala seperti itu juga. Kita sambil ini juga, sambil ini biar selesai. Ada yang lain lagi? Pertanyaan di kolom chat sudah terjawab, Pak. Oh iya, sebentar, Bu.
Saya mau nanya Pak, bagaimana cara mengoptimalisasikan pergantian slide tanpa harus diklik? Ini saya di otomatis. Pergantian slide, yaitu tadi Bu yang di sini. Kalau urusan pergantian slide berarti transition. Kalau animation adalah pergerakan antara objek. Kalau transition kan perpindahan antara slide 1, slide 2 dan seterusnya. Kalau di sini masih non berarti Ibu belum ada animasinya yang slide-nya belum ada pergerakannya slide-nya. Masih biok muncul, hilang, muncul gitu aja, nggak ada variasinya. Nah, setelah kita milih salah satu di sini, misalkan saya pilih yang split, ini langsung membuka. Nah, kayak gitu. Nah, di sebelah kanan ini ada pilihan after. Ini on click-nya dibuang, pilih after, sudah, langsung nanti melanjutkan ke slide berikutnya. Kalau ini belum di checklist, ya centangnya masih di atas, maka dia tidak akan bisa pindah ke bawah tanpa kita klik. Atau tadi problemnya Ibu tadi yang di share screen, itu adalah karena settingan slide-nya ternyata musiknya itu belum dimasukkan ke slide berikutnya, baru slide 1. Sehingga dia berhenti saja, walaupun di sini settingannya sudah after. Jadi memang nanti permasalahannya adalah ketika kita benar-benar berhasil, slide 1 dibiarkan langsung ke slide 2, sampai slide ketiga, slide keempat, sampai slide kelima misalkan. Oh berarti next nggak ada masalah dengan perbedaan slide. Tinggal musiknya, penghujung musiknya bagaimana endingnya. Jadi semuanya memang perlu pengaturan. Memang di PowerPoint ribetnya luar biasa, tapi memang hasilnya juga luar biasa kalau kita jadi. Ada lagi Bu yang lain? Coba Bu Nur dilihat chatnya Bu, kalau punya chat tadi kan habis mati, jadi chatnya hilang. Cuma 1. Karena Pak, saya tadi sempat keluar juga, jadi kosong. Tapi sepertinya sih tidak ada yang belum terjawab. Insya Allah sudah terjawab semua. Jam berapa di situ Bu? Jam 9, lebih 5 menit. Wah ini udah 46 Tidak ada yang ya? bertanya lagi? Atau kalau ada yang mau share screen, kita tutup dulu kali ya, baru kemudian acara bebas. Acara bebas. Yang mau share screen dipersilahkan. Ya ini ada waktu mau share screen, biar saya nggak terlalu banyak menjelaskan, Ibu minim praktek. Justru dengan tadi itu cepat banget Ibu dikasih tahu dari sini, langsung tahu kesalahannya dan tahu pembenarannya. Itu yang paling saya senang dibandingkan saya menjelaskan panjang lebar, tapi Ibu praktek terus, waduh, ini kok nggak gerak, ini kok nggak ini. Terutama nanti yang perlu dipraktekkan adalah Ibu mengambil gambar orang yang tadinya jalan animasi berhenti, coba Ibu jalankan. Jalan ke kiri boleh, tergantung pergerakan orangnya. Kalau pergerakan orangnya seperti ini, misalkan berbeda cerita lagi gambarnya. Insertnya, misalkan di sini gambarnya orang berjalannya ke arah. Nah ini kan berjalannya harusnya ke kanan, Bu. Nggak bisa dibuat serong kalau ini. Atau bisa dibuat serong nggak terlalu banget. Ini artinya kan kalau kita jalankan seperti ini, nah ini kan berarti kita mencoba, karena dia menghadap ke sana, ya pergerakannya otomatis dari sini. Biar cepet ngopi Bu dari sini Bu, jangan lupa ya animation pointernya di copy dari yang tadi, cuma nanti jalannya jangan dibuat jalan ke serong, terus ambilnya jalannya yang ke kanan. Nah, tinggal ngatur saja di sini. Kan tadi kita ngopi timing, kita buat yang paling pelan di atas, terus oke. Nah, jadi sama-sama ini dua perbedaan gambar yang diambil. Dan arahnya juga berbeda. Bisa dimengerti, Bu? Ya. Pak, maaf mau nanya lagi, Pak. Gimana? Masih belum jelas. Masih belum jelas. Kalau misalnya ini masih yang tadi
posisi slide udah Suara Bu, ada motor Bu, sebentar Bu. Maaf, misalnya slide sudah selesai, terus kalau saya save-nya yang create a video yang di file itu apa? Yang export itu sama nggak ya sama yang tadi ya? Sama ekspor video sama save as, kemudian Ibu pilih MWV sama. Sama ya? Berarti Sama. kalau itu nggak usah pakai yang online tadi ya, langsung diekspor di yang create video itu ya? Ya kalau create videonya Itu sudah- ada FM, ada create ya save as-nya ada, berarti pakai itu langsung Bu. Yang jadi masalah kan kalau nggak ada. Biasanya kan kalau yang create video itu pilihannya yang komputer NHD itu kan. Ada yang misalnya 720, 1280, yang itu samakah sama itu? Sama sih Bu. Pintunya Sama ya? beda cara save as-nya saja. Oh gitu. Dashboard sama ini. Jadi nggak usah nge-link sama yang tadi itu ya? Ya itu hanya seandainya darurat, seandainya. Oke Pak, paham. Biar tahu Makasih, ilmunya. Pak. Seandainya ada yang, oh ini di-convert saja, Ibu langsung paham. Walaupun Ibu belum pernah praktek, tapi kalau ada yang nanya, wah itu ini soalnya Ibu kok tahu gitu. Ilmunya kok ngerti kalau suruh convert gitu. Makasih Pak. Nah silakan nanti background udah di-download, tapi di folder download nggak ada. Ibu downloadnya tinggal pakai apa? Kalau downloadnya pakai dan pernah dipindah enggak itu foldernya? Kan kalau download juga ada pertanyaan mau di save kemana? Itu kan jadi harus dilacak juga. Kalau misalkan ibu mendownload suara pas nyimpan atau pas dimasukkan ke download, dan download itu filenya juga ada pengantarnya mau diantar kemana, ke download folder download atau folder yang pernah ibu rubah. Kalau saya kan sudah kadang kan tidak di-download, sudah ada yang lain lagi ke folder yang saya siapkan. Khusus musik-musik gitu. Jadi nggak masuk ke download. Kalau masuk ke download kadang-kadang kan bingung, Bu. Saking banyaknya downloadan jadi kan bingung. Jadi antarkan saja ketika download ke save-nya mana, kemana gitu. Jadi Ibu nggak bingung. Atau ketika Ibu download, lihat filenya apa, tipe filenya. Filenya namanya musik apa. Nah nanti Ibu cari. Di-download di proses pencarian di Explorer, kan ada di atas kanan ada search untuk mencari kata kuncinya. Misalkan background, musik, asik, enter. Nanti nyelesep kemana, ketahuan. Kalau Ibu sudah benar cara downloadnya loh. Kalau Ibu salah downloadnya berarti kan ya. Apakah kita tutup dulu? Ya, silakan. Baru kemudian kalau ada mau konsultasi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Mudori untuk materi malam ini. Ada tambahan lagi. Dan karena besok malam terakhir dengan beliau, jadi silahkan ada semacam, jadi bukan wajib, tapi kalau bisa tetap ada progres masing-masing. Kalau misalnya memang belum bisa praktek, disampaikan kendalanya di mana gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa dapat solusi. Jadi 5 hari itu nggak sia-sia, karena yang begini ini ilmunya harus praktek langsung ya Pak ya. Langsung terus nanti sering continue, karena kalau sekarang udah tahu terus nggak diulang-ulang biasanya mengendap. Jadi harus sering dilatih gitu ya. Jadi silahkan nanti ini aja Bu, mungkin nanti dimasukin grup aja. Siapa yang sudah jadi masukin grup, nanti kan ketahuan Bu. Saya tinggal play, saling belajar sama teman lain juga. Oh punya ini kayak gini. Itu paling enak, seperti yang kemarin saya terapkan di Malang. Juga ada yang japri, ada yang dimasukin ke grup juga ada. Saya lihat nanti, oh berarti udah ngumpulin. Oh progresnya kelihatan, oh ternyata kemarin seperti ini, sekarang jadi video. Berarti sudah ada kerennya berarti gitu. Oke, boleh yang sudah bikin ya, sampai semanapun progresnya nggak apa-apa dikirim di grup. Yang dosa malu, kalau misalnya, demi belajar. Ya, atau kalau misalnya memang ini drive-nya juga boleh, jadi dikasih akses ke Pak Mudori untuk bisa melihat. Gitu ya. Kemudian absen tadi sudah saya share, terus ada pendataan lagi di grup, silahkan diisi. Dan
Terima kasih untuk yang sudah hadir malam ini, masih bertahan 43 orang. Dan tetap jaga kesehatan ya, minum suplemen, vitamin, makan yang bergizi, banyak minum air putih. Iya, saya. Karena meskipun online begini sebenarnya cukup terkuras juga ya tenaga, apalagi otak dipakai bekerja, jadi harus tetap jaga kesehatan. Terutama Pak Mudo ini yang jam terbangnya luar biasa. Terima kasih Pak untuk malam ini ilmunya, mudah-mudahan manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya akhiri dulu, sebelum nanti kalau ada yang mau lanjut dipersilahkan ya. Mohon maaf untuk malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Bu Ning sudah masuk ini Pak, saya baru menyadari. Gimana, Bu? Ternyata Bu Ning ada di grup dari tadi. Bu Ning yang saya bilang WA, ngirim video lewat WA, bisa dites mungkin Pak, sebentar Pak. Dari kemarin ini. Terima kasih Bu Nurda. Ini yang ini ya, Bu? Nanti saja juga. Karena tadi ada ilmu baru, jadi mau saya perbaiki dulu Bu Nurda. Yang ini ya, Bu Ning? Iya Pak, tapi Mas malu kalau habis dengerin yang barusan ini kayaknya harus diperbaiki lagi. Gak apa-apa Bu, berarti Ibu merasa harus. Ini kan yang hari kedua kalau nggak salah sudah dikirim Bu Ning, berarti langsung praktek. Iya, ini sudah. Cara kalau dilihat ini langitnya, terus ngambil hijau-hijaunya, itu kelihatan sudah dilihat mata enak ini sudah. Tinggal pergerakannya enak apa enggak ini. Nah, kita lihat. Kayaknya nggak enak itu, Pak. Coba saya lihat, Bu. Saya lihat dulu sebentar. Oh, belum masuk ke ini slide kedua. Nah, ini kalau bisa tulisannya juga ikut jalan, Bu. Jangan di ini Pak, di laptop saya itu tadi jalan semua loh, Pak. Kok bisa di situ nggak jalan ya? Ini yang jalan cuma ini tulisannya diem. Jadi wagu kalau nanti nanti di ini Pak, di slide kalau di laptop saya itu Pak, di slide pertama, kedua, ketiga itu tulisannya jalan semua Pak ya. Begitu di share di sini kok nggak pada jalan. Terus ini baik Pak, akan dibagusin lagi. Ini kalau bisa, kalau kayak gini Bu, terus keluarkan sampai keluar Bu, jangan berhenti di sini nanti. Dia nggak bergerak-gerak di sini. Keluarkan semua sampai ke belakang aja. Nah, itu. Kok aneh ya Pak, di laptop itu bu gurunya jalan ke depan, pesawatnya sudah sampai sana, tulisannya juga bergerak. Baik Pak, akan saya bagusin nomor 2. Ya, tapi sudah. Malu kali Bu Nurda ya, kali di situ dia nggak mau gerak. Iya mungkin. Pasti ini menunggu yang lebih wow lagi. Ya, tapi ini sudah mencoba mengeksplor alur cerita, ada pohon, ada istilahnya lebih kalau mau lagi cari lagi ada air melintas terus bunyi kemericik itu juga bagus lagi. Jadi nanti kan sama-sama Ibu makin kualitasnya makin ke sini, makin mengeksplornya makin maksimal habis dari sini. Kegiatan selesai 5 kali untuk saya, langsung nanti cari terus. Pokoknya kuncinya adalah Ibu mencari teladan di internet. Itu semuanya ada. Tinggal Ibu menyusunnya apa ceritanya, alurnya. Ini kan tinggal dirapikan, Bu. Terus ini juga jangan terlalu dominasi kuningnya mendominasi hampir merahnya hitamnya ketutup. Baik Pak, ya terima kasih sarannya Pak. Ini juga sudah ini. Kok ini suaranya ini double ke berapa Bu ini Bu? Ini apa satu lagi apa? Itu yang jadi pertanyaan Pak. Itu tuh sebenarnya suara saya, tapi dia nggak muncul. Berarti saya salah setting ya Pak ya? Oh ini suaranya udah dinaikkan. Ini dikecilkan Bu biar nggak terlalu. Kalau Ibu merekam suara backsound-nya terlalu keras, suara Ibu nanti kalah. Otomatis gitu ya Pak. Iya, di suaranya dimainkan. Coba ini pembahasan yang bagus ini, coba kita masukin ke animation. Nah, ini punya Ibu yang mana ini yang bawah Pak. Nah, yang bawah ini. Nah, ini asli terjadi nih.
ini posisinya masih di on click, Oh iya ya Pak. masih gambar mouse. Sadar. Kalau bisa di start with Iya previous, Bu, nggak sadar Bu Nurda. terus Ibu naikkan Bu ini Bu ke atas, Iya Pak. naikkan ke atas. Nah, Oh iya Pak. Iya. ini juga with preview, start with preview saja. Udah ini 0 play. Sekarang kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bunda Ning. Mari kita bermain. Gitu kan? Suaranya dikecilkan lagi. Kecil banget nggak apa-apa. Yang dominasi justru yang di Polke punya suara jenengan. Coba sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bunda Ning. Mari kita bermain dan belajar. Jangan lupa bahagia ya. Gitu Bu. Suaranya Iya. lebih kecil, suara jenengan lebih dominan keras. Itu maaf Pak, di laptop itu bu gurunya maksudnya pas gitu ya Pak. Kalau di share begini kok bu gurunya jadi terlambat masuknya ya Pak. Ya karena Ada yang kan salah settingan delay saya Bu. nggak Pak? Kan delay Bu. Oh, Kan di tempat saya jalan tapi itu kan belum. Karena Iya, Pak. delay. Delay karena kita Iya. penonton. Kalau yang operatornya sendiri sih pas gitu biasanya. Iya. Terus pokoknya ini jangan lupa ketika soundnya makin banyak, ada Mm-mm. suara-suara, Iya Pak. di sini mainnya harus seperti tadi Bu. Ini harus posisi bagusnya di atas, amannya, semua dalam kondisi nol, semua with preview, start with previous. Kalau masih ada trigger, ada di bawah, berarti soundnya di otak-atik dia nggak akan bunyi. Oh. Karena gitu. Berarti harus dinaikkan ke atas Nah, ini semua seperti yang ini soft nih. dan ini ya Pak. Ya. Ini, yang kedua juga iya kan? Iya Pak. Di start with previous, terus naikkan ke atas. Ini musiknya juga yang bawah ini naikkan ke atas juga. Nah, dijejerkan aja musiknya atas bawah Bu. Nah ini juga, tadi juga yang japri-japri kemarin juga kayak gini. Oh nggak bunyi Pak rekaman saya? Ya karena memang masalahnya sudah feel saya, mesti ada trigger yang belum dinaikkan ini. Naikkan, yang musik yang utama tetap di play. Dah, ini udah musik udah bunyi semua sekarang. Gitu, ini udah bagus, tinggal dikembangkan lagi. Baik Bapak, terima kasih. Bu Nurda, terima kasih. Sama-sama Bu Ning, tetap semangat. Semoga Ya, selalu Bu. sehat. Amin. Terima kasih Bapak, luar biasa ilmunya. Pokoknya kalau ada bahan Bu Nurda ini pasti berbeda aura penyerapannya karena memang itu kasus ya dibandingkan dengan saya membahas dengan diri saya sendiri, belum tentu relevan dengan Ibu butuhkan. Ternyata begitu teman yang membahas kok trouble-nya, bisa jadi yang lain iya punya saya juga iya suaranya nggak muncul. Nah nanti diotak-atik lagi. Iya betul. Bisa jadi juga karena perbedaan office-nya itu kan mungkin letak berbeda dan sebagainya. Kok di situ di sebelah kiri, di sini sebelah kanan gitu. Jadi pentingnya untuk sharing. Yeah. Jadi besok silahkan dikirim. Kalau saya nggak pede di grup boleh japri. Jadi besok Pak Mudori juga bisa langsung putar-putar sendiri ya. Maksudnya nggak harus nunggu keberanian nge-share. Mungkin ada yang masih belum pernah share screen di Zoom. Jadi nggak pede, nanti boleh lewat WA. Dan ini besok kan terakhir Bu Nur. Jadi kan terakhir kalau bisa silakan bergabung lebih awal, terus kirimkan, terus kita bahas. Jadi lebih ke evaluasi. Lebih ke arah evaluasi. Yeah. Jadi kalau saya menyampaikan materi terus-menerus, malah Ibu nanti kebanyakan, malah justru kalau Ibu menghadapi kasus, itu justru nilai ilmunya akan lebih terus teringat. Ya. Iya, betul. Gitu ya, Bu, sementara, karena waktu sudah malam, kita ketemu lagi besok. Saya juga matanya sudah mulai sakit ini karena setiap hari di depan terus. Dan ini banyak sekali permintaan yang harus saya siapkan. Dan saya juga belum menyiapkan untuk yang ke Solo. Ini ada 150 guru yang tutor sama ini harus saya besok ke Solo ya hari Senin, dan materinya juga belum sama sekali belum saya siapkan. Itu sementara, semoga sekelumit yang saya sampaikan menambah lagi wawasannya, menambah lagi tentang bagaimana cara penyusunannya, terus bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana konvertnya tadi, itu membumbui
biar itu lebih menguasai. Dan karena waktu sudah malam dan Bu Nur juga sudah menutup, dari saya cukup sekian. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi, sehat semuanya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.